Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau wawancara mengenai komponen masakan kelas bahasa dan sastra. Saya menanyakan kurikulum ini memiliki sisi dan harapan kita membawa pembelajaran itu mungkin di sekolah ini programnya sangat tidak Program yang dimaksud program apa, Mas? pengembangan pembelajaran. Ya. Bagaimana? Oh, Iya. apa? Perlu diketahui bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar. Tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan pendidikan. Jadi di sekolah pelaksanaan pembelajaran selalu berdasarkan pada kurikulum yang ada. Jadi memang kurikulum itu dasar, ya, atau yang berisi seperangkat rencana pengaturan mengenai segala sesuatu tadi, tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi setiap sekolah memiliki yang namanya kurikulum. Sekolah ini apa saja kurikulum yang tadi? SDN Terjagung mulai tahun 2023 sudah melaksanakan kurikulum merdeka mulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kemudian tahun pelajaran sekarang 2023-2024 ini sudah kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Jadi tinggal kelas 3 dan 6 yang tahun depan nanti untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi tahun depan insya Allah sudah semua kelas melaksanakan kurikulum merdeka. Apakah SDN ini yang memiliki masyarakat yang memiliki dengan bicara salah satu dengan yang lain dalam kurikulum ini? Oh iya, SDN Terjagung ini kan, SDN Terjagung Kecamatan Ploso. SDN Terjagung ini dalam pelaksanaan kurikulum yang kemudian nanti tentunya berimbas pada segala sesuatu kegiatan, ya Mas, itu kita senantiasa antara guru kelas yang satu dengan kelas yang lain itu senantiasa berhubungan, senantiasa berkomunikasi, karena memang salah satu keberhasilan itu ditentukan adanya komunikasi. Jadi antar kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 harus senantiasa menjalin komunikasi yang baik Bapak Ibu gurunya untuk mencapai tujuan sekolah, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, itu. Ini di SDN Lojagung ini juga memiliki kedudukan kurikulum dan pendidikan dan pembelajaran. Itu tidak ada tidak ada. Ya, dimaksud bagaimana? Di Kedudukan kurikulum dan kedudukan. Oh ya, kurikulum seperti yang saya sampaikan tadi bahwa termasuk di SDN Terjagung, SD kita ini, bahwa kurikulum memang
kita miliki dan kita jadikan dasar dalam melaksanakan ya kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi memang dalam hal ini kurikulum kita dudukan sebagai sesuatu yang sangat penting di SD kita, di SD Jagung, dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kita dudukan sebagai sesuatu yang sangat penting, sangat vital. Tanpa kurikulum kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang saya bertanya di SD yang tahun ini, apakah sering dihadapi oleh guru yang terkait dengan menggunakan variasi dalam pembelajaran? Oh ya, alhamdulillah guru-guru di SD Jagung juga sudah melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Sudah, apalagi guru-guru kita yang sekarang ini masih relatif muda mas usianya, jadi mampu mengikuti perkembangan ya dalam hal pendidikan, termasuk misalnya ada hal baru terkait dengan metode pembelajaran yang baru, kemudian media-media yang perlu misalnya diperbarui, media-media yang menarik atau hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran ya, kita sudah mengikuti dan alhamdulillah guru-guru kita sudah mampu mengikuti. Jadi kita sudah menerapkan hal itu terkait dengan pembelajaran yang menarik. Bagaimana? Alhamdulillah guru-guru kita sudah mengikuti semua itu, mampu mengikuti semua itu. Karena apa? Sekarang banyak belajar, ya, apalagi di media, ya, itu disiapkan. Misalnya terkait dengan bagaimana, ya, dalam hal metode yang baik, bagaimana dalam menciptakan suasana sekolah yang suasana kelas yang menarik, itu ada, bisa dipelajari semua di dalam platform Merdeka Belajar. Nah, itu ada di situ. Jadi guru-guru belajar di situ, di platform Merdeka Belajar, di platform Merdeka Mengajar, ya, itu ada. Bahkan Bapak Ibu guru semuanya juga mengikuti kegiatan di situ. Nah, nanti akhirnya bisa mendapatkan sertifikat, mendapatkan untuk nanti kenaikan tingkat. Itu memang pemerintah memfasilitasi di situ, dan guru-guru kami alhamdulillah mengikuti perkembangan itu. Bagaimana pandangan guru tentang Oh ya, peranan guru kita, mas, kalau di SD ini kan memang semua mata pelajaran diajarkan oleh guru kita. Nah, maka dari itu disebut dengan guru kelas. Berbeda dengan di SMP atau di SMA, itu kan sifatnya guru mata pelajaran. Ya, terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, alhamdulillah guru-guru kita juga sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik pula. Ya, termasuk dalam hal, ya, yang saya tahu dalam hal bagaimana untuk mengembangkan anak itu terampil menulis, ya, bagaimana guru itu mengajarkan dengan, ya, anak membuat karangan, ya, dengan kemudian misalnya menulis yang lain, ya, membuat puisi, ya, itu sudah dilakukan, dan itu sejalan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang. Jadi Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia sudah alhamdulillah menerapkan hal itu. Jadi sejalan dengan apa yang diinginkan oleh guru-guru Merdeka. Jadi anak-anak diajari untuk senantiasa berpikir yang kritis, ya, kreatif. Itu sudah dilaksanakan alhamdulillah. Itu sudah mulai prosesnya bagaimana?
Sudah Mas, sudah dilaksanakan ya. Nah, nanti pada akhir semester dalam hal kurikulum merdeka itu akan dilaksanakan namanya itu P5, ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatannya nanti karya-karya anak akan dipamerkan. Ya, ini nanti kita laksanakan pada awal semester 2 ya, akan kita laksanakan pada akhir semester baik, tetapi karena banyaknya kegiatan yang dihadapi oleh sekolah, akhirnya kita geser, nanti setelah libur kita laksanakan itu gelar karya namanya. Oh, tapi masih belum pelaksanaan P5. Sudah, nanti tinggal gelar karyanya. Pelaksanaan P5 nya sudah, tapi gelar karyanya apa saja karya anak-anak itu nanti kita laksanakan pada ya sekitar tanggal Selesai liburnya. selesai liburan awal Januari lah. Itu memang itu karena situasi dan kondisi. Ya, akhir-akhir ini sekolah kita banyak sekali aktivitasnya. Jadi ada akreditasi penilaian dari Surabaya, kita mewakili lomba sekolah sehat dari kabupaten. Kita kemarin juga mendatangkan narasumber dari Surabaya, kegiatan parenting terhadap wali murid. Banyak sekali Mas kemarin kita. Ya, oleh karena itu kemudian sekarang ini waktunya mengisi rapot ya. Ini pun rapot nanti kita sampaikan setelah itu karena tidak itu waktunya yang tidak cukup. Jadi minggu ini hari Selasa kemarin kita baru selesai Sumati. Nah, karena pertimbangan waktu itu akhirnya termasuk juga gelar karya nanti kita laksanakan di awal masuk. Soal kurikulum kan sebelumnya tadi belajar, sekarang itu kurikulum merdeka. Nah, perbedaan antara keduanya itu seperti apa dan apakah ada masalah dalam perubahan ini? Apakah ada masalah? Begini, tuh, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 itu memang ya ada perbedaan dalam hal terutama pada masalah materinya. Kalau kurikulum merdeka itu lebih fokus ke materi esensial ya, yang utama gitu ya. Itu kemudian ya, termasuk juga dalam hal pengembangan karakter. Di dalam kurikulum merdeka itu diberi waktu yang cukup untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak ya, itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kurikulum merdeka itu kurikulum merdeka pada mengedepankan materi esensial ya. Kemudian kurikulum merdeka itu mengembangkan karakter. Kemudian yang lebih utama kurikulum merdeka itu mengembangkan potensi anak. Potensi anak artinya anak dikembangkan, diusahakan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Misalnya yang kemampuannya dalam misalnya dalam bidang bahasa, dikembangkan dalam bidang bahasa, dan misalnya dalam bidang keolahragaan, dalam bidang olahraga. Jadi anak itu kan memiliki potensi yang berbeda-beda. Yaitu kurikulum merdeka itu memberikan ruang yang sangat luas untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu jadi kurikulum merdeka ya. Itu. Kemudian kalau kurikulum 2013 ya, di dalam kurikulum ya 2013 itu ya lebih ke itu kurikulum 13 itu. Apakah hubungan ini pada sejumlah esensi yang berkaitan dengan pendidikan bahasa dan pengajaran bahasa Indonesia
Prosesnya bagaimana Mas? Pertanyaannya. Pendekatan yang berhubungan yang mengacu pada sejumlah asumsi berkaitan dengan hakikat bahasa atau pengajaran bahasa. Pendekatan lebih memahami kurikulum baik terkait dari saya sekarang itu bagaimana? Pembelajaran bahasa Indonesia atau pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka, ya, adalah diantaranya yaitu pendekatan antara pedagogi genre, ya, yaitu memiliki 4 tahapan, yaitu berdasarkan untuk membangun konteks, kemudian pemodelan, pembimbingan, dan pemandirian. Ya. Ini pendekatan yang ada di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum Merdeka. Jadi belajar, berpikir, ya, kemudian berfilsafat dan mencari pengetahuan. Ini kan apa hubungan kurikulum dan pembelajaran? Apa sekolah menyusun kurikulum setiap tahun? Bagaimana pengimplementasian pembelajaran siswa pada kurikulum Merdeka? Itu yang kemarin, ya, sekitar kurikulum. Ya. Nah, apa kalau perlu data, memerlukan data yang di sini, tidak apa-apa di kurikulumnya. Nah, kalau terkait dengan bahasa itu Mas, dalam kurikulum Merdeka, itu fasenya itu terbagi menjadi 4. Fase A yaitu kelas 1, kelas 2, fase B, kelas 3, kelas A. Ya, di fase C kelas 5, kelas 6, kemudian fase D kelas 7, 8, 9 sampai itu fase D. Fase E kelas 10 SMA, fase F kelas 11 dan 12 SMA. Jadi kalau di SD itu fase A, fase B, dan fase C. Jadi berdasarkan kelas nanti juga berbeda apa materinya, ya, CP-nya seperti itu. Jadi untuk memudahkan ya kelas 1, kelas 2 itu kelas A, 3, 4 kelas B, 5, 6 kelas D. Dalam tingkatan kelas itu berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Materinya, ya materinya berbeda. Materinya berbeda. Terkait dengan tadi apa ada permasalahan dalam penerapan kurikulum Merdeka? Ya, secara umum tidak ada. Namun tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Ya. Biarpun memang dalam pelaksanaan awal ini masih banyak kendala. Kenapa? Informasi terkait dengan segala sesuatu yang terkait dengan kurikulum Merdeka itu belum sepenuhnya diterima oleh Bapak Ibu. Jadi itu permasalahannya. Jadi informasi misalnya melalui pelatihan, melalui fintech itu belum seluruhnya bisa menyentuh Bapak Ibu guru, atau belum bisa menyentuh Bapak Ibu secara keseluruhan. Karena pelaksanaannya kan tetap 1, 4 itu ya, tahun berikutnya 2, 5, di tahun berikutnya 3, 6. Jadi selama 3 tahun kemudian 1 sampai 6 melaksanakan kurikulum. Dan yang namanya awal itu yang sering terjadi kan informasi tidak penuh Mas. Bagaimana sih kurikulum Merdeka itu, sehingga kemudian pemerintah juga belum bisa memberikan pelatihan secara menyeluruh pada Bapak Ibu guru, ya. Akhirnya Bapak Ibu guru juga mencari informasi sendiri lewat apa, Merdeka Mengajar, ya, itu melalui platform Merdeka Mengajar kan ada di situ materi-materi modul ajar, bagaimana praktek baik dengan pembelajaran itu ada di situ. Itu kan kumpulan dari praktek baik yang ditampung di situ. Jadi Bapak Ibu guru salah satunya belajarnya dari situ, daripada selain ikut bimbingan tadi terkait kurikulum Merdeka. Jadi kendalanya di situ.
Tapi yang namanya apa, kurikulum sudah diterapkan, kita yang di sekolah harus melaksanakan, ya harus menyesuaikan ya dengan berbagai apa kekurangannya. Jadi memang cenderung apa, terkesan mendadak pelaksanaan kurikulum merdeka itu kemarin terkesan kurang persiapan. Berbeda dengan kurikulum 2013 dulu. Kurikulum 2013 dulu itu Bapak Ibu guru itu dilatih secara keseluruhan, bertahap gitu, secara keseluruhan, sehingga lebih matang ya. Mungkin itu juga terkait dengan persiapan dari kurikulum itu sendiri ya. Tapi kurikulum merdeka ini ada kesan kurang persiapan, tidak mendadak. Jadi Bapak Ibu guru disuruh belajar sendiri salah satunya ya. Tapi ya kita harus tetap melaksanakan yang namanya perubahan, ya harus kita ikuti. Oke. Yang kurikulum merdeka itu masih ada pelatihan atau sudah ada pelatihannya, tetapi belum bisa menyentuh Bapak Ibu guru secara keseluruhan gitu loh. Kemudian dari itu tadi, makanya Bapak Ibu guru mencari informasi sendiri, bisa melalui platform Merdeka Belajar, jadi internet itu. Nah itu buka yang gambarnya ada simbolnya itu, nah itu ada banyak materi di situ. Ya ini seperti ini, Merdeka Mengajar. Nah seperti ini. Jadi kan banyak informasi. Kurikulum merdeka, ini pengembangan diri, mengajar inspirasi. Jadi banyak sekali yang bisa dilihat di sini. Ini praktek-praktek baik yang dikirim oleh Bapak Ibu guru ke Indonesia, ya, yang bersedia ngirim dikirim di sini, bisa menjadi inspirasi bagi guru yang lain. apakah program kurikulum merdeka bisa ada beberapa bagian dari program ini? Dari pelaksanaan di SD sini ya, dalam hal pelaksanaan kurikulum merdeka, alhamdulillah tidak ada mas, tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Tetapi memang secara umum, ya, secara umum kurikulum merdeka itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ya, kelebihannya kurikulum merdeka itu mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Jadi saya bisa mengembangkan karakter anak, ya. Jadi kemudian juga lebih sederhana, ya, pembelajarannya menyenangkan, ya, mengembangkan potensi anak, mengembangkan karakter anak, ya, kemudian menyenangkan, ya. Juga ada unsur komunikatif dalam kurikulum merdeka itu, ya. Yang namanya kurikulum merdeka kan memang sumbernya dari mana saja, kalau bisa digunakan ya bisa digunakan, ya. Itu. Jadi termasuk juga dalam hal ini untuk mengembangkan karakter tadi, itu profil pelajar Pancasila. Okay. Nah, kekurangan kurikulum itu tadi, ini secara umum, secara nasional ya, yang juga kita rasakan. Itu tadi yang seperti saya katakan tadi, memang cenderung atau bisa dikatakan kurang persiapannya kurang matang, gitu. Pelaksanaan kurikulum, okay. Jadi itu, okay. Sehingga Bapak Ibu guru, okay, mencari informasi sendiri, ya, karena pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum menjangkau semuanya, artinya mencari informasi sendiri melalui di platform Merdeka Mengajar, melalui webinar, biasanya
itu. Karena ada pelatihan-pelatihan melalui webinar itu yang terkait dengan guru dan sebagainya. Bapak Ibu guru mengambil atau mengikuti hal pelatihan dengan cara seperti itu. Jadi itu kekurangannya, oke? Salah satu. Jadi memang terkesan persiapannya yang kurang. Tapi yang terlibatnya yang pertama adalah kekasannya itu keterlambatan pelaksananya aja. Ya kurang matang persiapannya. Akhirnya ada kesan tuh kayak paksakan segera dilaksanakan begitu. Seperti itu. Ya. Tapi kemampuan kebaikannya, keunggulannya ya memang fokus pada materi yang esensial untuk mengembangkan kompetensi siswa, mengembangkan karakternya, kemudian anak itu dicari potensinya apa, dikembangkan sesuai dengan potensinya. Itu loh kebaikan kurikulum kita. Ya. Bagaimana agar kurikulum yang saat ini bisa tepat sasaran Bisa bagi berjalan, murid bisa berjalan masa dengan baik. Ya, bagaimana pelaksanaan kurikulum yang terkesan kurang persiapan bisa berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan bahwa memang karena kurangnya persiapan, ya, Bapak Ibu guru menyikapi dengan cara mencari sumber secara mandiri melalui webinar, ya, kemudian melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru mencari informasi-informasi sendiri terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah, termasuk bagaimana di dalam kelas. Jadi cara menyikapinya agar kurikulum itu bisa berhasil dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu Bapak Ibu guru mencari informasi sendiri secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, melalui webinar-webinar yang ada. Itu. Yang lain? bagaimana evaluasinya itu sesuai yang diharapkan. Bagaimana evaluasi yang dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan kurikulum agar hasilnya sesuai yang diharapkan. Ya, otomatis yang kita laksanakan adalah dengan cara melakukan observasi, pengamatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas atau ketika bersama anak-anak atau ketika melaksanakan pembelajaran. Kita evaluasi secara periodik. Jadi oleh karena itu di sekolah itu ada yang namanya supervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu kita menilai Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran. Ya, ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, bagaimana tentang materi yang disampaikan, bagaimana perangkat yang disiapkan, bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Itu termasuk salah satu cara untuk menilai, mengevaluasi bagaimana efektif atau tidak pelaksanaan dari kurikulum Merdeka tersebut. Jadi dilakukan supervisi, dilakukan penilaian, ya, itu terhadap pembelajaran di kelas. Gimana sih pelaksanaan kurikulum ini sudah efektif atau belum? Nah, bisa terlihat dari situ. Ya, karena salah satu keberhasilan sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya, itu dengan bagaimana suasana kelas itu hidup,
kemudian bagaimana Bapak Ibu guru menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Nah, ya. Tentunya dasarnya dari kurikulum tadi. Nah, termasuk juga untuk mengetahui, menilai bagaimana pasangan kurikulum. Oke, jadi bagaimana untuk itu, untuk kelas itu? Ya dengan cara melihat atau menilai itu melalui supervisi. Oke, supervisi. Jadi nanti kalau Mas ini sudah terjun ke sekolah menjadi guru, nanti pantau yang supervisi. Nanti paling juga ada nanti materi supervisi di kampus nanti juga kuliah. Itu ada. Ya. Itu peranan efektif pada pembelajaran untuk itu bagaimana? Tentang itu pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum merdeka gitu ya. Ya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi intinya menyenangkan, kemudian pembelajaran itu mengembangkan potensi anak, ya. Kemudian mengembangkan karakter. Jadi Bapak Ibu guru harus mengembangkan karakter anak-anak. Karena apa? Di situ ada proses baca Pancasila yang harus dikembangkan. Ya, tidak segan-segan untuk anak-anak yang baik. Ya, potensinya dilihat, potensinya anak itu apa, dikembangkan. Makanya pembelajarannya namanya pembelajaran diferensiasi, berdiferensiasi. Itu adalah pembelajaran yang apa? Yang mengembangkan semua kemampuan anak-anak, yang merangkul semua kemampuan anak-anak. Tadi yang saya sampaikan, kemampuan dalam bahasa, artinya kembangkan. Pintar nulis, pintar nulis supaya jadi pengarang atau supaya menjadi penulis. Ini pintar dalam hal suara, tarik suara, kembangkan. Itu kita ketahui dalam pembelajaran. Memang kesannya sepertinya sulit, rumit gitu pembelajarannya, tapi tidak sebenarnya kita. Karena nanti bisa dikembangkan melalui intrakurikuler. Dalam pembelajaran juga bisa melalui ekstrakurikuler. Jadi kurikulum merdeka yang memiliki esensi seperti tadi, mengembangkan potensi anak, tidak hanya dikembangkan di dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran namanya intrakurikuler, tapi bisa dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler. Kurikulernya apa? Kurikulernya ya P5 tadi. Ya, itu penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti anak itu diajak melakukan kegiatan dia membuat sesuatu yang berguna bagi dirinya, bagi lingkungannya. Terus nanti kalau pada ujungnya dibuat dasar. Ya kan, anak kan bisa misalnya membuat tempat kunci dari kardus bekas, kemudian dilapisi yang baik, kita masuk kegiatan dalam mengembangkan potensi anak. Oke. Selain mengembangkan, kalau dari kardus bekas, selain itu juga ada nilai pemanfaatan sampah. Itu juga ada dalam kurikulum merdeka, pemanfaatan sampah. Terus ekstrakurikuler, anak ini pintar dalam hal kemampuan fisiknya itu luar biasa dalam hal bermain bola voli, bermain futsal, dikembangkan melalui ekstrakurikuler. Di SD sini itu 10 ada 10 kegiatan ekstra di sini. Semua berjalan, ya. Semuanya berjalan. Ada kegiatan trampen, kemudian ada menggambar, ekstra menggambar, kemudian ada ekstra karawitan, kemudian ada pencak silat. Kemudian ada komputer, kemudian ada banjari, kemudian ada ekstra kiroah, kemudian ada lagi yang belum
Berapa saja ya. Terus ada 10 pokoknya, intinya ada 10 ya gitu. Jadi itu juga salah satu cara untuk mengembangkan potensi anak ya. Kalau surat ini nanti di babak dunia ada apa-apa ya. Nah, biar saya ketik nanti apa biar saya ya. Apa di sekolah ini karena ada masalah tentang kurikulum misalnya saya nggak lucu atau apa? Terima kasih. Secara umum di sekolah ini ya tidak ada bapak ibu guru yang tidak setuju ya. Semuanya karena ini kebijakan pemerintah tentunya harus kita laksanakan. Jadi semuanya ya ikut mendukung pelaksanaan kurikulum. Model pembelajaran kurikulum merdeka itu bagaimana? Apakah benar lebih baik? Karena ada yang saya dengar itu kayak katanya K13 lebih baik dari kurikulum merdeka. Nah ya, makanya itu memang sebuah program kurikulum itu kan juga termasuk dibuat dan diprogramkan oleh manusia, oleh petinggi yang di Jakarta. Nah, biasanya pelaksanaannya itu setiap 10 tahun pergantiannya, kurikulum 2013, 2023 kemudian menerapkan kurikulum. Nah, oleh karena itu memang tadi sudah saya sampaikan ada plus minusnya setiap kurikulum itu. Nah, karena itu kalau misalnya ada dari ibu satu dua orang atau berapa yang menyatakan lebih baik kurikulum 2013 daripada kurikulum merdeka, yaitu kita anggap sebuah pelajaran. Itu tadi karena produk dari manusia pasti ada kelemahan dengan sudut pandang orang yang berbeda. Nah, tetapi karena ini sebuah kebijakan dari pemerintah, kita yang di bawah di sekolah sebagai pelaksana ya mau tidak mau harus melaksanakan, mengikuti. Ya itu loh, itu dilemanya. Karena itu ya itu tadi kita anggap sebuah pelajaran kalau dia menyatakan seperti itu. Tapi ada juga yang orang getol dengan kurikulum merdeka, misalnya orangnya sebagai penggerak kurikulum merdeka yang mengatakan kurikulum merdeka lebih bagus dari kurikulum 2013. Ya, kalau kurikulum 2013 kan memang berupa tema. Berupa tema misalnya berupa kewirausahaan, globalisasi. Nah, di situ ya di tema itu akan ada materi PKN bahasa Indonesia. Ya, kemudian ada lagi IPA, IPS menjadi satu. Nah, dia disatukan dalam sebuah tema. Ya. Jadi, sedangkan kurikulum merdeka itu sudah kembali lagi pada apa? Mata pelajaran. Kembali pada mata pelajaran. Jadi ada PKN sendiri, bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri, IPA sendiri. IPA itu dijadikan satu dengan ilmu sosial, menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan itu tadi lebih baik itu masih lebih baik kurikulum 2013. Ya saja pendapat orang berbeda-beda. Pak Susino akan tidak menemani uang pada kami. Ya,
memaafkan atau ada kata-kata yang kurang berkenan dengan panjenengan. Iya, Walaupun kita bisa mewakili dari orang yang kurang berkenan, iya, walaupun tidak sengaja di iya. Ya, terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Doni yang sudah hadir di sini. Ya mohon maaf kalau saya menjelaskan kurang istilahnya memenuhi keinginan mas-mas, saya juga mohon maaf ya karena ini tadi